bahas uji regresi Berganda dan uji asumsi klasik. Langsung saja ya guys. Oke, let's see and check it out. Sebelum ini kita langsung buka saja aplikasi SPSS itu. Nah, seperti pada tampilan sebelumnya saya akan menjelaskan itu apa uji regresi berganda dan apa juga itu tentang uji asumsi klasik. Jadi regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji asumsi klasik ini di mana analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Regresi linear LS ini adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadran kecil. Nah, di mana uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas yang dimasukkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi di distribusi normal atau tidak. Sedangkan uji multikolinearitas yaitu uji digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan dengan korelasi antar sama variabel bebas, dan uji heteroskedastisitas merupakan adanya varian pada model regresi yang tidak kita close sebentar, lanjut, yaitu regresi tidak sama konstan jika varian tersebut maka sama dengan homoskedastisitas. Selanjutnya itu uji Glatzer, yaitu uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Yang selanjutnya itu autokorelasi, di mana ujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Nah guys, sekarang kita langsung saja mempraktekannya guys. Pada tabel name kita klik saja X1, X2 dan X3 serta Y, yang dimana kita klik pada label yaitu budaya organisasi. Selanjutnya yaitu kompensasi. Yang ketiga yaitu work life balance. Yang selanjutnya yaitu employee engagement pada variabel Y-nya. Nah, data yang kita klik itu terdapat pada tutorial, yaitu dicontohkan hasil dari penelitian yang berjudul pengaruh budaya organisasi kompensasi dan work life balance terhadap employee engagement. Nah, pertama kita klik dulu semuanya terhadap beberapa sampel, yaitu sebanyak 65 kita blok, lalu kita copy, kita pindahkan pada X1. Oke. Nah, begitu juga pada variabel kompensasi kita blok terlebih dahulu, lalu kita copy, lalu tunggu sesaat, paste. Selanjutnya pada tabel X3 kita blok dulu semuanya, work life balance kita blok. Nah, kita copy lalu kita klik paste. Selanjutnya begitu juga dengan variabel Y, dimana yang employee engagement ini kita blok dulu guys. Langsung saja kita pindahkan pada data, Ctrl V. Nah, setelah tampil X1, X2, X3 dan Y ya, lalu kita melakukan uji regresi berganda. Kita klik analyze, kita klik regresi, lalu klik linear, lalu kita masukkan 960, 4 dikurang DU sama dengan 2304,4 DL sama dengan 2,4965. Nah, oleh karena itu nilai DW ini berada pada daerah DU dan 4 kurang DU, maka model ini dapat dilakukan tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, terakhir
dapat dilihat uji rentes pada tabel yang bisa dilihat, karena nilai sig rentesnya itu sebesar 0,533 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, dari beberapa pengujian yang kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa karena model di atas telah memenuhi uji asumsi klasik, data sudah normal, tidak terjadi multikolenialitas dan heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka langkah selanjutnya adalah sebagai ekspektasikan hasil regresi yang telah kita lakukan tadi pada tahap awal pertama. Yang di sini kita dapat melihat pada model summary sebesar 8,03 yaitu kompensasi per life balance berpengaruh terhadap variabel employee engagement sebesar 80,3%. Nah, sedangkan sisanya sebesar 19,7% disemakan pada variabel lain yang tidak dimasukkan pada model. Pada nilai uji ANOVA yaitu diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 88,200 atau nilai signifikasinya sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi F itu sama dengan 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel BO atau budaya organisasi, kompensasi, dan WLB atau work life balance secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Nah, selanjutnya yaitu persamaan uji regresi yang berbentuk employee engagement sama dengan 3,576 ditambah 0,455 budaya organisasi ditambah 0,276 atau kompensasi atau S2 ditambah dengan 0,091 WLB atau work life balance F3, yaitu dapat diartikan BO, K, dan WLB 0 tidak ada, maka nilai Y sebesar 3,576. Selanjutnya yaitu koefisien estimasi budaya organisasi terhadap employee engagement sebesar 0,455. Artinya apabila nilai budaya organisasi sebesar satu satuan, yaitu maka nilai employee engagement akan meningkat sebesar 0,455, yaitu variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel E. Hal ini dapat terlihat dari signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya kita lihat dari koefisien estimasi K terhadap employee engagement sebesar 0,276. Artinya, apabila nilai K naik sebesar satu satuan, maka nilai E akan naik sebesar 0,276 secara satu satuan. Namun, variabel K ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel employee engagement. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yaitu 0,077 lebih besar dari 0,05. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien estimasi WLB atau work life balance terhadap employee engagement, yaitu sebesar 0,091. Artinya apabila nilai WLB ini naik sebesar satu satuan, maka nilai E ini akan naik sebesar 0,091 satu satuan ini. Namun variabel work life balance ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel employee engagement. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,485 lebih besar dari 0,05. Oke guys, demikianlah video tutorial yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like and subscribe video YouTube channel saya ini ya guys. See you and bye.